Sahabat Suara Tapian TV, kami kembali memberi satu informasi penting dibagikan pada publik, khususnya pendengar Suara Tapian. Dua hal dalam komunikasi yang kami temukan bahwa kemampuan bicara dan kemampuan menulis itu harus berbarengan dimiliki seseorang. Kemampuan bicara tentu dilatih untuk efektif menyampaikan informasi, berkomunikasi dengan leluasa dan edukatif. Lalu demikian juga menulis. Menulis juga harus terbiasa dilakukan seseorang agar dia juga biasa menarasikan tulisan lewat kalimat-kalimat yang bernas, yang gurih, yang sedap dibaca, dan bila penting mengandung sastra. Tentu di profesi-profesi manapun, utamanya di pekerjaan yang bersentuhan dengan publik, misalnya para guru dosen cakap memiliki dua kemampuan ini, kemampuan bicara yang bagus, mengajar, lalu lewat mengajar juga dia bisa menyampaikan pikiran gagasannya lewat tulisan. Lalu seorang politisi misalnya, ya anggota DPR, anggota Dewan di legislatif sana, dia harus cakap untuk menyampaikan pikiran-pikirannya lewat bicara. Tetapi alangkah juga bagusnya kalau selain kemampuan bicara itu dia lapis atau dia barengi dengan kemampuan menulis. Karena ini sejalan. Lalu misalnya di profesi pengacara, tidak banyak pengacara yang banyak menulis. Memang rata-rata pengacara itu ya bicara sudah terbiasa karena mereka memang punya kemampuan secara alamiah, kemampuan bicara terlatih, dan mereka jadi pengacara. Tapi pertanyaannya, apakah semua pengacara mampu menulis? Belum tentu. Tapi bisa kita bayangkan orang-orang yang pengacara hebat itu, dia pintar bicara dan pintar menulis. Saya sebutlah sosok misalnya Todung Mulya Lubis. Siapa yang tidak kenal Todung Mulya Lubis? Cara bicaranya bagus. Dia pernah justru sebagai pengacara, dia pernah memoderatori satu acara televisi karena kemampuan bicaranya. Tapi jangan salah, kemampuan dia menulis, narasi-narasi dia lewat pikiran-pikirannya dia tuliskan, diterbitkan dulu di berbagai koran. Tapi apakah semua seperti Todung Mulya Lubis? Tidak semua. Memang tidak mudah untuk menarasikan pintar bicara dan cakap menulis itu. Tapi kalau dua-duanya dimiliki, ini menjadi kekuatan bagi setiap orang di profesi apapun, sangat berguna. Hal yang lain, ketika kita sadar dua kemampuan ini, kemampuan bicara dan kemampuan menulis itu dalam komunikasi harus dimiliki, kemampuan membaca itu menjadi dasar seseorang punya komunikasi yang bagus, baik bicara, baik menulis. Membaca apa? Ya tentu yang kita secara konvensional tahu bahwa membaca itu adalah membaca buku, banyak membaca literasi yang berkaitan dengan apa yang dia lagi gumulkan, pikirkan, maka dia mampu mengerti banyak informasi yang dia dapatkan. Pembendarahannya banyak. Tentu juga mendengar. Berbagai saluran kita bisa mendengar pendapat. Sekarang radio, lewat digital, YouTube, semua bisa kita memudahkan. Termasuk di ruang-ruang belajar, diskusi, tempat kita bicara, tempat kita untuk memperdengarkan atau bicara dengan siapa, itu untuk juga dalam rangka mendengar. Jadi mendengar dan membaca itu bagian dari untuk mensuplai kita mampu menjadi pembicara dan penulis. Tapi
Di tahap yang lebih tinggi, saya belajar teosentrik. Teosentrik itu berpusat pada kesadaran bahwa Tuhanlah yang punya. Kalaupun kita dimampukan, diberikan kekuatan, itu karena memang Tuhan berkehendak. Dan kepada penciptalah kita memberi semua apa yang kita kerjakan ini, kita pertanggungjawabkan bahwa dialah segalanya. Itu teosentrik. Bahasa lain dengan spiritual. Jadi bukan religi atau agama yang kita bicarakan, tapi hubungan rohani. Jadi kalau kita bicara rohani, maka membaca yang lebih tinggi lagi, membaca alam, mendengar alam. Jadi saya sekarang di alam bebas ini, suara angin kencang, dan saya dengar juga di mana-mana, terkhusus di Bekasi, beberapa daerah kebanjiran. Di utara misalnya rob terjadi, air laut nyumsap masuk ke daratan dan rumah-rumah penduduk kebanjiran. Mudah-mudahan di beberapa hari ini semua bisa normal kembali. Itu alam. Alam harus dibaca juga, harus didengar. Kita boleh pintar secara logika, narasi kita hebat, rasio kita jernih, kita bisa berdebat dengan siapapun dengan kemampuan tadi, dua kemampuan tadi, menulis dan cara itu kita bagus. Tetapi alangkah luar biasanya kita memahami kedalamannya ketika kita juga sudah sampai pada tahap spiritual, yaitu membaca alam. Membaca alam ini ya tentu tidak bisa kita ukur, maka nanti di sana bicara iman. Jadi kalau ukuran tadi rasio, logika, nalar tadi bisa disuplai lewat banyak membaca dan mendengar itu, maka kita akan mumpuni di bidang yang kita geluti. Tapi membaca alam ini adalah kesadaran dan kepekaan rohani. Jadi tidak bisa diukur juga. Setiap orang punya kesadaran atau kedalaman sampai apa kemampuan dia peka membaca alam. Maka membaca alam, contoh-contoh yang sangat konkret, kita bisa rasakan apa yang terjadi sekitar kita. Barangkali suara gemuruh alam ini bisa menunjukkan pada kita apa pesan-pesan. Ya secara mudah kita melihat, memang secara umum sudah biasa kita dengar kalau hari sudah mulai agak gelap, langit mendung, berarti sebentar lagi hujan. Itu tanda-tanda alam. Tapi lebih dari itu, banyak hal tanda-tanda alam mengajarkan kita untuk belajar. Termasuk nanti kalau kita kembali kepada budaya, budaya itu akarnya banyak, kearifan-kearifan budaya itu banyak. Saya mulai melatih diri juga tidak menyebut kearifan lokal. Jadi kearifan itu bukan lokal. Kearifan itu sebenarnya kemampuan nalar dari manusia untuk memahami keadaan lingkungannya, alamnya. Jadi kearifan-kearifan itu misalnya kita bisa dengar misalnya di Melabo ketika tsunami itu tidak semua luluh lantah, dibandingkan tempat lain di Aceh luluh lantah. Ada satu desa yang misalnya hanya beberapa orang meninggal karena mereka bisa membaca alam. Nenek moyang mereka sudah mengajarkan kearifan-kearifan itu. Ketika misalnya tiba-tiba air laut surut, mereka tiba-tiba sadar itu kesempatan untuk lari ke gunung. Berbeda di pantai-pantai di Aceh waktu itu, kenapa sampai ratus ribuan yang meninggal? Karena begitu surut, banyak ikan yang terdampar, dan masyarakat yang waktu itu bertepatan hari Minggu, pagi-pagi banyak orang ke pinggir pantai dan justru berlari ke arah laut mengikuti karena makin surut air dan menangkap ikan.
mereka tidak sadar bahaya sebentar lagi akan datang. Dan itu kemudian membuat luluh lantah satu daerah yang kita kenal bahwa tsunami yang paling dahsyat di abad ini adalah di Aceh. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih.